Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dipancar luaskan dari studio Saquran, Samudra Quran, Matahari Cigado, Jalan Angga Direja, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Selamat datang di channel Saquran TV, Samudra Quran TV. Kali ini, Sohib Saquran, kita akan sama-sama belajar membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah. Dan di konten kali ini, insya Allah Anda akan dipandu oleh saya, Deden Nugraha, untuk membaca Al-Quran Surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Sebelum kita membaca Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengawali membaca Al-Quran dengan kalimat isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Di sini jelas sekali disebutkan, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sohib Saquran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Jadi ketika Anda hendak membaca Al-Quran, maka awali bacaan Al-Quran Anda dengan isti'adzah. Nah, saya jelaskan sedikit di sini apa itu pengertian isti'adzah. Isti'adzah yakni memohon perlindungan, pemeliharaan, dan penjagaan. Sedangkan menurut istilah isti'adzah yaitu lafaz yang dimaksudkan oleh seorang qari, orang yang membaca Al-Quran, qari itu, untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk godaan setan yang terkutuk. Isti'adzah juga, Sohib Saquran, sering disebut ta'awudz. Dan lafadznya, sebagaimana yang Anda lihat, ini lafadz yang umum biasa dibaca oleh kita ya. Baiklah Sohib Saquran, kita akan sama-sama untuk mengawali bacaan Al-Quran kita dengan memperbaiki dan membaca kalimat ta'awudz atau isti'adzah yang baik dan benar. Anda lihat video ini sampai tuntas, jangan di skip, karena insya Allah video ini sangat bermanfaat. Baik, kita awali dengan isti'adzah. Cara membaca isti'adzah atau ta'awudz, perhatikan. Saya akan bacakan untuk Anda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan di sini ada kata a'udzu. A'udzu. Huruf A dengan huruf A jelas berbeda ya. Jangan dibaca a'udzu, a'udzu, melainkan a'udzu, a'udzu. Mudah ya. A'udzu. A-nya dibaca pendek jelas ya. Pengucapan pelafalan A, kita tahu bersama ini huruf A dan huruf A keluar dari tenggorokan bagian kalau A di tenggorokan bagian tengah, sedangkan huruf A kita lihat di buku yang saya tulis. Di buku yang saya tulis disebutkan di sini makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ada 5 ya, disingkat dengan RRBLT, rongga mulut, rongga hidung, bibir, dan tenggorokan. Nah, kita lihat huruf A dan huruf A. Huruf A dan huruf A
itu keluar dari tenggorokan. Nah, di sini disebutkan di halaman 23. Huruf A keluar di aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Sedangkan huruf A ini keluar di wastul halqi, tengah tenggorokan. Pangkal tenggorokan dan tengah tenggorokan. Cara membedakannya bagaimana? Sangat mudah sekali. Kalau Anda memanggil anak Anda, khususnya bagi warga Jawa Barat ya, biasanya memanggil anak yang nomor 1 dengan nomor 2 berbeda ya. Kalau nomor 1 suka dipanggil AA. AA ya. Di Indonesia juga terkenal nama AA. AA Gim misalkan. Nah, pengucapan AA itu jelas menggunakan hamzah, tidak menggunakan A, bukan AA, tapi AA. Kalau Anda warga Jawa Barat memanggil anak Anda A, anak sohib AA, lantas anaknya mau dikasih makan. Nah, biasanya kaum ibu ataupun kaum bapak ketika memanggil anaknya dengan sapaan, AA, sini nak, AA, coba buka mulutnya. Nah, ketika Anda nyuapin anak Anda, AA yang tadi saya sebutkan, AA sini, coba buka mulutnya. Jelas ada perbedaan dalam pengucapan. AA jelas pakai hamzah, kemudian A itu pakai ain ya. Ketika A makan tuh, kalau nyuapin makan, A itu pakai ain. Tidak terbalik menjadi AA sini A, bukan ya, tetapi AA sini A. Coba buka mulutnya nak. Gitu ya. Mudah ya untuk membedakannya ya. Baik, kita praktekkan lagi di kalimat isti'adzah ini ya, atau ta'awudz ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Anda ikuti. Anda bisa ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mudah kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau A dan A-nya sudah Anda kuasai pengucapan pelafalannya, sekarang tinggal masuk ke huruf za. Huruf za. Ini bukan huruf dal ya, tapi huruf za. A'udzu, bukan a'udu. A'udu. Ya, melainkan a'udzu. Coba. Anda bisa sebutkan, lafalkan kata za, a'udzu. Ya, bukan a'udu. Di mana pengucapan huruf za yang saya tulis di buku ini, huruf za keluar dari al-lisan, dari lidah. Lidah sebelah mana huruf za itu? Ada huruf za, ada huruf da, ya. Ini jelas berbeda. Kalau huruf za terletak pada ujung lidah serta menempati dengan ujung 2 gigi seri atas. Za, ya. Za terletak pada ujung lidah. Coba perhatikan ujung lidah. Kemudian tempelkan ataupun menempati dengan ujung 2 gigi seri atas. Maka yang akan keluar adalah huruf za. Sedangkan huruf da yang tidak ada titik nih. Anda lihat, tidak ada titik. Nah, yang nggak ada titik, ini terletak pada kulit gusi bagian atas, di mana dari ujung lidah menepati dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kalau da yang ada titik, insya Allah Anda juga mudah mengucapkannya ya. Da, di, do, kayak abjad aja tuh, kayak huruf-huruf da, di, du, de gitu ya. De, deden, dadang, dudung ya. Di mana itu pakai da. Sedangkan huruf za di kalimat isti'adzah, di kata a'udzu, ini menggunakan titik ya, za.
Jadi pengucapannya jelas, terletak pada ujung lidah serta menempati dengan ujung dua gigi seri atas. Kita langsung praktek di kalimat isti'adzah ini ya. A'udzu. Coba ikuti. A'udzu. Saya berikan waktu ya, silakan. Ya, betul. A'udzu ya, bukan a'udzu billah. Nah, kurang tepat. Yang tepat adalah a'udzu gitu ya. Baik, saya anggap Anda sudah bisa ya untuk mengucapkan kata ini. Kita lanjutkan ke billah ya. Kalau billahi insyaallah Anda sudah bisa mengucapkannya mudah ya. A'udzu billahi. Perlu Anda perhatikan lafaz Allah di sini sebelumnya ada huruf ba yang berharokat kasroh yang di bawah nih, kasroh. Maka cara bacanya dia harus tipis. Billahi jangan dibaca billahi. Tidak boleh dibaca billah, melainkan harus dibaca billahi. Kenapa? Alasannya adalah karena sebelum lafaz Allah ini ada huruf ba yang berharokat kasroh. A'udzu billahi. Tipis ya, tarkik. A'udzu billahi minasyaitani. Nah, di sini ada huruf sya, minasyaitan. Di mana pengucapan pelafalan dari huruf sya? Kita lihat lagi. Huruf sya itu ternyata pengucapannya adalah terletak pada bagian tengah lidah dan di bagian tengah langit-langit mulut paling atas. Sya. Maka keluarlah huruf sya. Ya, boleh ikuti sya. Sya, bukan sa, bukan juga sa. Minasyaitani, bukan minasyaitani, atau juga bukan minasyaiton. Yang tepat adalah minasyaitani. Minasyaitani. Insya Allah nanti Anda juga bisa belajar lebih dalam ya di channel ini untuk mempelajari sifat huruf ya. Nah, jadi huruf sya ini adalah keluar masih di lidah tadi ya, tengah-tengah lidah. Sohib Sa-Quran ya. Dan saya yakin Anda juga sering mengucapkan lafaz huruf ini dengan kalimat yang sering Anda ucapkan. Ketika Anda memiliki janji, maka janganlah mengatakan kepastian ataupun ya atau tidak ya kepadanya. Kalau tidak memang katakan tidak. Tapi kalau Anda hendak mendatangi ataupun memenuhi janji tersebut maka katakan insya Allah. Tuh, insya Allah ya. Bukan insya Allah, bukan insya tapi insya Allah. Sering kita juga mendengar kata masya Allah, tabarakallah, masya Allah, tabarakar rahman. Masya, sya itu ya, insya. Mudah ya, sya, shi, shu, bash. Nah, kalau ada kucing masuk ke rumah Anda, biasanya Anda langsung mengusirnya dengan kata hush. Apalagi di tempat makan Anda terdapat ikan ya. Nah, mudah ya. Sya, shi, shu. Coba kita ulang. A'udzu billahi minasyaiton. A'udzu billahi Kita anggap ini sudah bisa ya. A'udzu billahi sudah sampai dengan sya sudah bisa. Nah, berikutnya syai bunyinya ini mesti i. Jangan berbunyi e. Sebagian masih ada yang baca minasyaitoni, bukan minasyaito, syai, melainkan minasyai, syai, bukan syai. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah ya. Minasyaitonir rajim. Nah, ini ingat huruf ra di kata ar-rajim dia bertasdid ya. Gandakan bunyinya, double. Nirro, bukan nirojim. Bukan dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, melainkan
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah mudah ya untuk Anda kuasai cara membaca isti'adzah atau ta'awudz. Untuk kali ini cukupkan dulu aja ya. Kita belajar isti'adzah dulu. Insyaallah buat Anda yang pengen lebih dalam untuk mempelajarinya, bisa dapatkan buku Quran ya, Samudra Quran. Dan insya Allah nanti kita akan belajar surat Al-Fatihah. Pastikan Anda tetap bersama kami di Samudra Quran TV. Kita akan belajar surat Al-Fatihah. Ya. Tentu di episode berikutnya, bagi Anda yang ingin menguasai bacaan surat Al-Fatihah dengan bacaan yang baik dan benar, pastikan untuk like, share, komen, and subscribe. Juga loncengnya dinyalakan ya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang nanti akan saya bahas. Sementara untuk pertemuan kali ini, kita belajar isti'adzah dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Follow Instagram USTADZ Dede Nugraha, Ustadz Dede Nugraha. Dan tentu Instagramnya juga ada Samudra_Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.